Selamat datang di HSI Corner, channel yang membahas tentang tips perpajakan bagi dunia usaha, para usahawan, dan dunia bisnis pada umumnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mencoba memenuhi janji saya yang saya sudah berikan di dalam video sebelumnya, yaitu bagi para YouTubers yang ingin menghitung pajaknya atau memastikan berapa pajak yang harus dibayarkan, karena SPT sudah sebentar lagi sudah harus disampaikan dalam bulan ini juga. Bagaimana menghitungnya? Saya selaku konsultan pajak, dengan pengalaman saya sudah memberi suatu gambaran yang simple, sesingkat mungkin untuk Anda memahami bagaimana cara menghitung pajak. Ya, kita akan lihat di dalam slide ini. Saya menggunakan slide yang saya sudah buat ini, yaitu slide dimana dari sini saya membuka dua baris atau dua kolom, dimana dua kolom ini adalah untuk pajak bagi jika Anda bekerja, dan kolom kedua ini adalah ya pajak jika Anda seorang yang penghasilan bebas ya, jadi YouTuber, selebgram, freelancer, artis termasuk di dalam golongan yang pengenaan pajaknya berbeda. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Pertama adalah pada angka 50% ini ya. Angka 50% ini adalah pengurang pajak sebelum perhitungan berikutnya. Jadi penghasilan kotor Anda langsung didiskon 50%. Kemudian yang lain-lain adalah misalnya kalau ada orang jabatan, ada biaya jabatan sebesar sampai dengan 500.000 per bulan. Sedangkan untuk YouTubers dan penghasilan bebas, pengurang ini tidak ada. Tapi pengurang ini tidak seberapa ya, tidak terlalu besar buat efeknya. Jauh masih lebih besar tadi diskon 50% tersebut ya. Nah, kemudian ada faktor yang dinamakan dengan PTKP, yaitu singkatan dari penghasilan tidak kena pajak, yaitu 54 juta ya. 54 juta ini adalah untuk orang individu yang belum menikah ya. Nah, kalau menikah nanti tambah lagi tuh. Tambah lagi jadi bisa sampai sekitar 70 jutaan ya. Kalau sampai dengan memiliki tanggungan sampai dengan 3 orang anak. Nah, kita coba ilustrasi nih. Misalnya nih, saya mau menanyakan nih angka yang sangat penting ya. Ini angka threshold ya. Jika penghasilan sampai dengan 9 juta, maaf ya. Sampai dengan 9 juta, maka akan terlihat bahwa seorang yang dari bekerja dengan gaji 9 juta dengan seorang freelancer yang gaji 9 juta, maka freelancer ini sebenarnya masih belum dikenakan pajak. Karena penghasilan ini pas sekali hanya untuk menutup biaya penghasilan tidak kena pajak PTKP bagi YouTuber. Sedangkan bagi orang yang bekerja dengan penghasilan tetap sudah dikenakan pajak karena penghasilannya tidak bisa didiskon 50% dulu ya. Jadi pajak per bulan orang yang menghasilkan 9 juta itu 200.000, jadi take home pay-nya adalah 8.800.000. Sedangkan bagi penghasilan YouTuber 9 juta. Tentu ini tidak bisa dibandingkan apple to apple dari segi biaya dan sebagainya, karena penghasilan YouTuber ya tentu penghasilan yang bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, dan juga ada biaya-biaya sendiri ya. Kalau pegawai kan tinggal datang disiplin aja ke kantor, memberikan waktu dan talenta kerjaannya. Tapi kalau YouTubers lalu mungkin invest di bidang-bidang yang atau peralatan sendiri ya. Tapi dalam kesempatan ini kita sajikan seperti ini ya. Jadi Anda bisa membayangkan kalau Anda tadinya kerja atau Anda familiar dengan perhitungan 21 sebagai pegawai, inilah bedanya. Bedanya hanya di sini 50%, dan ini bisa diskon, bisa dilihat nih. Jadi dibayar 200.000, YouTuber nggak ada, jadi selisihnya bisa mencapai 100% dari pajak dalam keadaan jika Anda membandingkan dengan seorang pegawai. Kemudian saya coba angka ini saya naikkan menjadi 90 juta. Anda terlihat ya. Kalau penghasilan Anda menjadi 90 juta per bulan, bisa dibayangkan bahwa setahun penghasilannya menjadi 1 miliar ya. Tetapi penghasilan dari bekerja Anda tidak ada diskon, itu bisa dikenakan pajak sampai dengan 20 juta per bulan ya. Sehingga take home pay-nya menjadi sekitar 69 juta. Sedangkan seorang YouTuber penghasilannya karena hanya dipotong 7,6, jadi jauh lebih rendah, yaitu bisa diskon sampai dengan 63% efektifnya ya. Itu take home pay-nya mencapai 82 juta ya. Jadi lumayan banget, sangat besar diskonnya
jika dibandingkan, karena kenapa, efek dari 50% ini merupakan efek yang sangat signifikan ya. Jadi penghasilan Anda sudah diskon 50%, maka pajak yang dikenakan itu bisa jauh lebih besar lagi. Kenapa? Soalnya lapisan pajak yang lebih tinggi sampai dengan 30% itu menjadi tidak dikenakan ya, seperti dari kelihatan di baris 18 ini. Kalau pegawai itu sudah masuk dengan penghasilan itu ke lapisan 30%, sementara untuk YouTuber belum ya, belum mencapai angka ini. Makanya penghasilannya pajaknya bisa jauh lebih murah ya. Nah, saya memberi catatan juga bahwa penghasilan ini, kolom ini kita gunakan hanya untuk penghasilan sampai dengan 400 juta saja ya. Jadi angka ini kalau saya tulis 500 juta saya tidak akan lakukan, karena nanti akan memberi catatan bahwa tabel ini hanya berlaku bagi penghasilan kotor sampai dengan 400 juta per bulan, dan itu berkorelasi dengan angka 4,8 juta 4,8 miliar per tahun, yaitu adalah angka dimana Anda boleh menggunakan 50% ini saja ya. Tapi 400 juta per bulan itu angka yang sudah luar biasa ya teman-teman ya. Penghasilannya bersih loh, bukan 4,8 juta penghasilan kotor. Sebenarnya kalau pemain barang e-commerce itu 400 juta kan berarti modalnya berapa. Kalau Anda dari AdSense itu kan bersih ya. Endorsement juga biasanya uangnya bersih. Jadi 4,8 ini udah luar biasa. Menurut saya udah luar biasa besar. Anda tetap bisa menggunakan 50% ini, dan Anda melihat bahwa ada rumus yang salah nih, saya perbaiki dulu. Jadi diskonnya bisa mencapai 52% nih. Jadi tabel ini menyatakan bahwa seorang YouTuber itu pajaknya jauh lebih murah dari pajak seorang pegawai. Kemudian bahwa pajaknya jauh lebih efisien untuk seorang YouTuber ya. Dan oleh karena itu, mengapa tidak Anda membayar pajak? Maksudnya Anda bahkan bisa membayar pajak dengan murah, dan tetap uang yang Anda keluarkan untuk pajak itu tidak sebesar jika Anda itu seorang pegawai ya. Jadi ini menurut saya sangat disarankan Anda melaporkan pajak sesuai dengan cara ini. Namun bagi penghasilan YouTuber yang sudah cukup tinggi, yang penghasilannya per bulan sudah di atas 400 juta, maka Anda tidak menggunakan fasilitas ini ya. Anda tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas ini. Dan nanti saya akan memberikan tips-tips selanjutnya yang untuk YouTuber yang kelas atas ya, yang penghasilannya sudah di atas 400 juta. Dan bagi mereka yang mungkin tidak sabar untuk mengetahui apa sih tipsnya dari HSE Corner, Anda bisa kontak kami secara personal di website saya. Nanti saya akan taruh di bawah video ini. Bisa kontak saya juga atau memberikan komen di video ini. Kita akan hubungi Anda. Demikian sekilas mengenai video dan ilustrasi ini. Oh ya, ilustrasi ini akan saya taruh juga di linknya di website kami, yang bisa Anda download dan Anda simulasi sendiri. Nanti rumusnya saya perbaiki. Oke, terima kasih dan salam sukses. Dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum subscribe, dan bunyikan lonceng, juga berikan tanda like khusus untuk video ini supaya kami lebih semangat lagi untuk memberikan ide-ide, terobosan, tips yang berguna bagi Anda untuk memahami pajak lebih baik dan membayar pajak lebih tepat, lebih efisien, tetapi dengan cara yang benar dan sesuai dengan peraturan. Salam sukses.